Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, wabil khusus keluarga besar aneka mesin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hak-hak sahabat dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Setelah kita bahas yang pertama adalah qada'ul hajat, memenuhi kebutuhan saudara atau kawan. Kemudian hak yang kedua adalah lisan yang diam dari sejumlah hal-hal yang menyakiti saudara dan kawan dekat. Kemudian yang ketiga adalah lisan yang berbicara dengan tutur kata dan perkataan yang menyenangkan dan membahagiakan kawan dan sahabat serta saudaranya. Kemudian yang keempat adalah mendoakannya ketika masih hidup dan setelah meninggal dunia sebagaimana doa untuk diri sendiri. Kemudian yang kelima di kesempatan pagi hari ini adalah al-wafa'u wal ikhlas, setia dan ikhlas. Yang dimaksud dengan setia didefinisikan setia dalam bahasa Arab itu wafa. Setia artinya at-tabatu alal hubbi ilal mauti wa ba'da mautil akhi ma'a auladihi wa asdiqaihi. Yang disebut dengan al-wafa atau setia adalah tetap cinta, dengan tetap punya kedekatan hati dengan sahabat dekat tersebut ilal mauti, sampai orang tersebut meninggal dunia, wa ba'dal mauti atau sampai orang yang meninggal dunia, wa ba'dal mautil akh, dan setelah saudara atau sahabat dekat tersebut meninggal dunia, maka ekspresi cinta diberikan kepada anak-anaknya dan kepada sahabat-sahabat dari sahabat dekat kita tersebut. Ini setia dalam persahabatan, artinya rasa cinta karena persahabatan itu tetap awet sampai orangnya meninggal dunia. Akan ketika kawannya itu meninggal dunia duluan, ekspresi rasa cinta karena persahabatan itu dipindahkan kepada orang-orang yang punya kaitan dengan sahabat dekat tadi. Di antaranya adalah dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, tetap perhatian, tetap berkunjung meskipun sahabat kita sudah meninggal dunia. Mohon tetap berkunjung ke rumahnya, ketemu dengan anaknya atau ketemu dengan orang tuanya. Padahal yang sahabatan dan temenan adalah sama anaknya. Ketika ini sudah meninggal dunia, ya tetap main ke rumah orang tuanya. Ini namanya sahabat yang setia, dan ini diantara sifat dan diantara akhlak mulia dalam persahabatan. Bahkan ini diantara hak persahabatan, dan demikianlah rasa cintanya Nabi kepada orang-orang yang beliau cintai. Contohnya adalah rasa cintanya Nabi kepada Ibunda Khadijah. Ya, meskipun Khadijah telah meninggal dunia, beliau tidak lupa Khadijah. Waqat aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ajuzan. Ada seorang nenek-nenek yang datang ke rumah Nabi, dan Nabi sambut dengan sambutan yang luar biasa. Waqal, kemudian Nabi ditanya setelah nenek-nenek tersebut pergi,
apa istimewanya nenek ini? Kenapa sambutannya sambutan spesial? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha kanat tarshana fi ayami Khadijah. Nenek ini adalah perempuan yang sering datang ke rumah kami di masa hidupnya Khadijah. Dia kawannya Khadijah. Dia kawannya Khadijah, sering ke rumahnya Khadijah. Maka karena nenek ini kawannya Khadijah, Khadijah sudah tidak ada, namun Nabi menyambut nenek tersebut dengan sambutan yang luar biasa. Sambutan luar biasa ini ekspresi cinta Nabi kepada Khadijah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kesetiaan semacam ini itu adalah bagian dari iman. Nabi katakan, wa inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya bagusnya di perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian di sini adalah perjanjian kedekatan. Tidak ada selain, bukan perjanjian tertulis, bukan, namun yang dimaksud dengan perjanjian ini adalah perjanjian kedekatan yang itu tidak tertulis. Dalam ini kedekatan hati antara Nabi dengan istrinya Khadijah. Maka atau terjemah bebasnya setia. Terjemah bebasnya setia. Wa inna husnal ahdi minal iman. Bahasanya kesetiaan terhadap orang yang dicintai itu bagian dari iman. Maka di sini cinta antara suami istri dan semisal itu cinta antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinilai oleh Al-Hakim. Dan termasuk kesetiaan dalam persahabatan adalah tidak ada perubahan terhadap saudaranya. Tidak ada perubahan terhadap saudaranya, yaitu tetap low profil dengan teman akrabnya, dengan sahabat dekatnya, meskipun orang tersebut sudah tinggi kedudukannya, telah luas kekuasaannya, telah hebat pangkatnya. Maka di antara bentuk al-wafa, kesetiaan adalah meskipun ini boleh jadi kesetiaan dengan teman akrab, teman main waktu kecil, teman akrab ketika SD, teman akrab ketika SMP misalnya. Maka di antara al-wafa, bentuk kesetiaan dengan ikatan persahabatan yang pernah terjalin adalah orangnya tetap nyantai, orangnya tetap low profil, tetap tawadhu, meskipun orangnya ini sekarang sudah jadi pejabat tinggi, orang kaya raya, tapi sama teman dekatnya dulu, teman mainnya dulu ya tetap biasa saja. Tidak kemudian harus kemudian tampak sekali atas bawah, harus kemudian sikap-sikap formal karena dia adalah pimpinan besar. Itu harus diberikan oleh teman akrabnya, teman mainnya dulu. Nah, itu bagian dari al-wafa yang dalam bahasa hadis Nabi disebut dengan husnul ahdi. Ya, tidak lupa kalau ini dulu teman akrabnya, teman baiknya, teman main bareng, teman kesana kemari bareng. Nah, itu setelah punya pangkat, punya kedudukan, punya kekayaan, punya perusahaan, punya ini dan itu, ya tetap bersikap dengan mereka tetap biasa. Kalau mereka malah mau bersikap terlalu formal, nggak usah formal lah, sama teman sendiri gitu malah. Namun satu hal yang patut untuk diperhatikan, wa'lam dan ketahuilah bahasanya bukanlah bagian dari kesetiaan
Bukanlah bagian dari kesetiaan dalam bersahabat misalnya adalah mencocoki dan membersamai sahabat dekat tersebut dalam hal-hal yang melanggar aturan agama. Maka itu bukan bagian dari kesetiaan dalam bersahabat. Ini malah sahabat yang menjerumuskan temannya melanggar aturan agama didukung. Ini bukan teman yang sayang sama temannya. Seorang sahabat yang sayang dengan sahabatnya tidak ingin sahabatnya mendapatkan murka Allah. Jika demikian, ketika sahabatnya itu menyimpang dari jalan yang benar, diingatkan, ditarik, dikembalikan. Persahabatan kita itu persahabatan dalam kebaikan. Ayo jangan belok, kembali ke jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Adalah kemudian Imam Syafi'i itu punya kawan dekat namanya Muhammad ibn Abdul Hakam. Punya kawan dekat namanya Muhammad ibn Abdul Hakam. Wa kana yuqaribuhu wa yuqbilu alaihi. Imam Syafi'i itu mendekatkannya, berarti akrab dengannya, wa yuqbil alaihi, dan memberikan perhatian kepada teman akrabnya ini. Falamma uhtudira, ketika Imam Syafi'i dalam kondisi sakaratul maut, menjelang ajalnya dan di titik ajalnya, ditanyakan kepada beliau Al-Imam Syafi'i, ila man najlisu ba'daka ya Aba Abdillah, kepada siapakah kami lanjut belajar wahai Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i, ketika engkau telah tiada, kami merasa belum cukup ilmu, kami ingin lanjut terus ngaji, belajar. Kami ngaji ke siapa? Kami duduk di majelisnya siapa? Maka Muhammad bin Abdul Hakam yang posisinya ketika itu di dekat kepalanya Syafi'i melongo dengan berharap agar Imam Syafi'i berisyarat kepadanya. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan, duduk ngajilah kepada Abu Yaqub Al-Buwaiti. Al-Buwaiti murid dekatnya, juga murid dekatnya Imam Syafi'i. Fangkasalaha Muhammad ibn Abdul Hakam ini jadi sedih. Dia sedih karena ternyata nama orang yang disebut bukan dia, namun Al-Buwaiti. Padahal Muhammad bin Abdul Hakam ini qad hamala anhu madhabahu, telah menyerap madhabnya Al-Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Walakin Al-Buwaiti kan aqraba ila zuhdi wal wara'. Namun kenapa Imam Syafi'i memilih Buwaiti? Padahal teman dekatnya adalah Muhammad bin Abdul Hakam, karena Al-Buwaiti itu adalah orangnya zuhud, orangnya wara. Orangnya orang yang zuhud, bukan orang yang lebih dekat di sini, lebih dekat. Berarti sebenarnya sama-sama zuhud. Lebih dekat, sama-sama zuhud, namun Buwaiti itu lebih. Bahasa bebasnya Buwaiti itu dari sisi karakter lebih cocok jadi guru, jadi teladan dibandingkan Muhammad ibn Abdul Hakam. Ya, beliau juga layak, namun lebih punya berkarakter. Itu adalah Buwaiti. Maka berkenaan dengan sikap Buwaiti di sini dikomentari, Syafi'i benar dengan pilihannya.
beliau telah menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin dan beliau tidak basa-basi demi teman akrabnya. Beliau tidak basa-basi demi teman akrabnya, dinilai teman akrabnya ini tidak layak untuk menjadi pengganti Syafi'i, ya, maka beliau tidak sebut namanya. Beliau sebutkan yang layak, yang beliau pandang layak untuk menduduki kursinya Syafi'i ketika mengajar. Nah, karena kecewa, ini berarti contoh ini ya, contoh tidak setia ini berarti. Inqalaba Ibn Abdul Hakam an madhabihi, maka Muhammad bin Abdul Hakam meninggalkan madhab Syafi'i setelah Syafi'i meninggal dunia dan ternyata tidak menunjuk beliau sebagai penggantinya. Wassalam min ashabi Malik, hanya pindah madhab ke madhabnya Imam Malik. Ini mungkin contoh tidak setia, ya. Gara-gara kecewa akhirnya ini berubah. Kemudian kemudian bagian dari setia dengan sahabat adalah tidak mau dengar omongan-omongan orang tentang sahabatnya. Komentar-komentar orang tentang sahabatnya itu tidak mau dengar. Ya, ada orang komentar begini, dia akan respon, saya tidak percaya. Ya, saya akan tanyalah apa? Ya, saya tidak percaya dengan info darimu. Saya yakin sahabat saya tidak demikian, kawan dekat saya tidak seperti itu. Ya, maka dia tidak menerima komentar-komentar orang yang cenderung negatif tentang sahabatnya. Demikian juga di antara bagian dari kesetiaan dalam bersahabat adalah tidak berkawan dekat dengan musuh sahabatnya. Tidak berkawan dekat dengan musuh sahabatnya. Dia akan berkawan dengan kawan-kawan dekat sahabatnya, dan minimal ya kalau tidak ikut merasa tidak perlu bermusuhan dengan musuh sahabatnya, minimal dia tidak akan dekat dengan musuh sahabatnya. Dia tahu sahabatnya tidak suka dengan orang itu, bukan malah didekati. Keminimal adalah jaga jarak dengan orang-orang tersebut, karena ini adalah orang-orang yang tidak disukai oleh sahabatnya. Kalau malah kemudian dekat-dekat sama musuh sahabatnya, ini namanya membelakangi. Orang bilang ini menikam dari belakang. Di depan itu akrab, setelah tidak bersama dia malah mengakrabi orang-orang yang membenci sahabat dekatnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah hak persahabatan, selanjutnya adalah at-takhfif, meringankan, wa tarkut takalluf, dan tidak mempersulit diri. Kemudian demikian juga tarkut taklif, tidak membebani berat pada sahabatnya. Maka di antara hak persahabatan adalah takut taklif, tidak memberikan beban berat kepada sahabatnya. Ya, dia tidak ingin sahabatnya repot-repot. Ya, dia tidak ingin sahabatnya itu harus susah payah. Ya, wadhalika, dan hal tersebut dengan bentuk dia tidak membebani saudaranya
ma yasyuku alaih, dia tidak membebani pada saudaranya dan sahabatnya sesuatu yang menyusahkannya, sesuatu yang merepotinya. Pinginnya tidak merepoti, semangatnya adalah bukan memanfaatkan. Kalau inginnya merepoti, ya itu memang semangatnya memanfaatkan, dan tidak demikian persahabatan. Kalau persahabatan itu malah ya kalau bisa tidak ngerepoti. Kira-kira punya sahabat orang yang ekonominya pas-pasan, ya tidak kemudian bertamu kemudian menyusahkan dia, namun malah bawa makanan untuk ayo dimakan bareng saat ngumpul. Balighawi sirrahu min muhimmatihi wa hajatihi, namun membuat nyaman hatinya berkenaan dengan tugas-tugas dan hajat-hajatnya. Demikian juga wala yastamitu min jahihi wala min malihi, dan tidaklah hobi meminta bantuan dari kedudukannya dan hartanya, ya tidak suka memanfaatkan. Sahabat yang betulan sahabat itu tidak suka memanfaatkan, tidak minta bantuan dari kedudukannya dan hartanya. Kalau kemudian sahabatnya ini jualan, punya toko dan sebagainya, sahabat yang baik itu tidaklah pikirannya minta diskon. Lah sama konco dewi, masa nggak ada diskon? Gitu. Namun semangatnya boleh jadi malah melarisi saja, bukan malah melarisi memberikan keuntungan, bukan malah menyusahkannya dengan ya, dikasih diskon 5%, 10% minta 30%. Nah, kan sama teman sendiri masa diskonnya cuma 10%, nah, gitu. Itu bukan sahabat, namun orang yang memanfaatkan, ya, memanfaatkan kedekatan. Sahabat yang sejati itu cirinya atau di antara cirinya adalah ada mutaklif, tidak menyusahkan sahabatnya. Kalau ya kalau dikasih diskon 10% ya sudah, tidak kemudian minta 30%, ya. Yang ini berdampak ya, sahabatnya nggak dapat untung dari bisnisnya. Ya, tidak demikian sahabat yang baik. Demikian juga tidak membebani sahabatnya, ya, dia tidak membebani dan tidak banyak menuntut, ya, tidak membebani dan tidak banyak menuntut dalam rangka menuntut ini dan itu berkenaan dengan hak persahabatan. Dia tidak membebani sahabatnya itu untuk mengecek keadaannya. Jadi dia tidak ini kok tidak pernah tanya kabar tuh, sudah lupa dengan sahabatmu ya, bukan orang yang suka menyudutkan semacam itu, ya, bukan orang yang suka menyudutkan semacam itu, namun memaklumi mungkin dia sedang sibuk, ya, dia sedang ini banyak pikiran banyak ini sehingga lama nggak berjumpa pun tidak menanyakan kabar. Tidak pula membebani saudaranya untuk memenuhi hak-haknya. Memenuhi hak-haknya. Ini sudah beda, sudah keluarga, sudah beda kota. Ketika si A itu datang ke kota kita, tidak tuntut harus mampir tempat saya. Ketika dia memang keperluannya banyak, waktunya terbatas, kalau anda bisa ketemu pas satu kota, ya minimal mungkin diganti dengan apa? Diganti dengan telepon atau apa. Maaf, tidak bisa ketemu langsung secara fisik dan offline. Cuma kemudian telepon misalnya.
tidak membebani, tidak membebani ya. Kalau cuma 2 hari nggak cukup untuk sampai ketemu ya tambah 3 hari, tambah sehari lah. Padahal kebutuhan, kemudian dana terbatas, waktu terbatas, tidak membebani untuk menunaikan hak-hak persahabatan. Demikian juga tidak membebani untuk tawadhu kepadanya, dikit-dikit wah sombong sekarang, sombong sekarang. Namun maksudnya dan tujuannya adalah adalah semata-mata cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ngalap berkah dengan doanya, merasa nyaman berjumpa dengannya, kemudian mendapatkan manfaat dan bantuan dalam masalah agama, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan hak-hak saudara. Maka niat pokoknya adalah ini menunaikan hak persahabatan, membangun persahabatan karena Allah sehingga nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya adalah nyaman ketika berjumpa, senang ketika ketemu. Maksud pokoknya adalah mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan hak saudara dan hak sahabat. Ya, kemudian maka di antara hak persahabatan itu adalah tidak membebani diri sendiri. Kalau tadi tidak menyusahkan kawan, kalau ini ada mutakallaf, tidak memaksa-maksakan diri. Kalau memaksa-maksakan diri itu kan berarti masih terlalu formal. Dan sahabat itu kalau makin akrab tentu sekat terlalu formal itu semakin berkurang. Misalnya temannya datang, kalau tidak kenal, ini tamu tidak kenal, ya, maka standar tamu harus menyusah payah, harus menyiapkan apa ini dan itu. Suguhan yang layak, ini karena ini tamu penting. Tapi ini yang datang tamu penting namun teman akrab, namun teman. Maka tidak harus bersusah payah menyiapkan ini dan itu. Di antara bentuknya adalah, maka di antara kesempurnaan dalam memberikan keringanan adalah menghilangkan, melipat karpet rasa malu, sehingga sahabatnya tidaklah merasa malu kepadanya, atau sehingga dia tidaklah merasa malu dengan sahabatnya dalam hal-hal yang di dalam hal tersebut dia tidak malu terhadap dirinya sendiri. Jadi tidak terlalu memaksakan diri dengan alasan malu kalau suguhannya cuma segini, tapi kemudian memaksakan diri harus suguhan lengkap ini dan itu. Nah, sahabat itu menuntut untuk nyantai. Yang namanya persahabat itu untuk nyantai. Yang penting ketemu dengan dirimu senang gitu. Tidak harus suguhannya ini dan itu. Yang penting bisa ketemu mas. Yang penting bisa ketemu bro. Nggak usah ini dan itu. Harus suguhannya lengkap, harus ini, harus itu gitu. Ini sahabat ya, sahabat yang sejati. Kalau kemudian akhirnya tidak berani ketemu karena tidak bisa bawa ini dan itu, tidak mau ditamui karena tidak punya ini dan itu, ini belum temenan sesungguhnya. Saya tak mampir rumahmu ya, janganlah rumahku ini berantakan. Lain waktu saja ya ketemunya gitu. Lain waktu saja ya mampirnya. Rumahku berantakan, ini tidak ada suguhan, nggak usah mampir. Nah ini belum temenan, Atau kemudian tidak berani mampir karena tidak bawa ini dan itu. Saya nggak mampir ya. Saya nggak bisa beli gula teh. Lain waktu aja ya kalau bisa sambil bawa-bawa. Ini
bukan bersaudara ini. Ini bukan bersaudara, ini sowan Pak Lurah, ini sowan Pak Camat, bukan ketemu ketemu dengan sahabat, ketemu dengan saudara, bukan. Karena ndak bisa bawa ini dan itu, nggak berani ketemu. Ini formal sekali ini. Ini terlalu formal, bukan demikian orang yang dekat di hati. Maka kalau orang dekat di hati, yang penting bisa ketemu, bisa ngobrol, lama nggak ketemu, lama nggak jumpa, suguhan mah bebas, keadaan rumah berantakan ya nggak apa-apa ya gitu. Ja'far bin Muhammad mengatakan, afqalu ikhwani alayya, temanku yang paling menyusahkan bagiku adalah man yatakallafu li, orang yang dia bersusah payah memaksa-maksakan diri untukku, bersusah payah untuk menyiapkan jamuan untukku. Ini teman yang tidak nyaman. Jadi kata beliau, yang paling bikin gak nyaman karena dia harus terlalu formal bersikap dengan wa atahaffadhu minhu. Demikian juga seorang kawan yang saya harus terlalu hati-hati dalam bersikap kepadanya, artinya terlalu formal. Maka saya sehingga harus bersikap begini-begini, standar formal. Ini teman yang paling nyebeli, kata beliau. Wa akhufuhum ala qalbi, sedangkan teman yang paling ringan di hatiku, paling nyaman di hatiku adalah man akunu ma'ahu kama akunu wahdi. Maka aku itu ketika bersamanya, ketika aku itu sendiri. Artinya ya nyantai gitu, tidak terbebani harus ini dan itu. Ya, sebagian orang bijak mengatakan man saqatat ulfatuhu damat ulfatuhu. Kalau orang itu tidak terlalu formalitas ketika dalam bersahabatan, itu sudah cocok untuk tidak terlalu formalitas, persahabatannya awet, bertemannya itu awet. Kalau sekat-sekat formalitasnya itu sudah tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau masing-masing menuntut dia harus bersikap formal kepadaku, saya nggak terima kecuali, saya nggak suka kecuali diberi sikap yang bersifat formal, itu tidak awet persahabatan dan kedekatannya. Kemudian wa min tamami hadal amri, dan bagian dari kesempurnaan dari hal ini adalah Anda melihat kebaikan budi dan jasa pada kawanmu, pada dirimu, bukan engkau berjasa kepadanya. Karena engkau posisikan dirimu bersamanya seperti seorang pelayan kepada orang yang dilayani. Maka sahabat itu, ciri sahabat itu tidak merasa berjasa dengan sahabatnya. Ciri sahabat itu tidak merasa berjasa terhadap sahabatnya, namun malah dia menilai sahabatnya itu yang baik, terlalu baik dengan dirinya. Sehingga meskipun suguhannya ala kadarnya itu dia merasa dan itu tulus, bukan basa-basi. Ini sudah banyak ini. Ini sudah banyak ini. Ini saya sudah merepotkan ini. Maka yang dilihat adalah kebaikan, kacamatanya adalah kacamata tidak merasa berjasa kepada sahabatnya, malah melihat jasa dan kebaikan sahabat pada dirinya. Kemudian hak yang terakhir, yang ketujuh,
Ini tidak dibahas di sini, tidak tercantum di Mukhtasar Minhajul Qasidin, namun dimungkinkan bahwasannya kalau kemudian dirujuk ke buku asli dari Mukhtasar Minhajul Qasidin yaitu Ihya Ulumuddin, maka hak yang belum disebutkan adalah hak harta. Ini hak harta yang kemarin juga sudah disebutkan, ya, bahwasannya orang itu ya, tidak akan jadi seorang sahabat yang betul-betul sahabat dekat ya, kecuali setelah kemudian dermawan dengan harta kepada sahabatnya. Kalau orang masih terlalu hitungan masalah duit dengan sahabatnya, itu berarti belum akrab. Namun orang yang akrab itu yang betul-betul kemudian kalau memang ada, bahkan nawari, kalau ada yang bisa dibantu masalah finansial ngomong saja. Kalau saya ada siap bantu, dan itu bukan basa-basi namun memang asli. Ya, maka ini diantara ini bukti persahabatan dan kedekatan hati. Ya, kemudian selanjutnya ya, kita sudah selesaikan pembahasan tentang hak persahabatan. Maka kemudian selanjutnya adalah sejumlah adab dalam bergaul dengan orang lain. Ya, tepatnya adab duduk bersama orang lain. Adab ketika kita duduk bersama orang lain. Maka di antara adab dalam muasyarah, adab dalam pergaulan, adab dalam interaksi adalah ya, Anda dihormati namun tanpa menyombongkan diri. Ya, minta dihargai, ya, ingin dihargai, ya, bukan karena kesombongan, cuma wajar saja. Ya, orang hidup itu saling menghargai, saling menghormati, gitu kan? Ya, maka ya, minta untuk dihormati, dihargai, namun bukan bermaksud itu sombong, namun wajarnya saja. Demikian juga tawadhu, low profil, rendah hati tanpa harus menghinakan diri. Ada rendah hati tanpa perlu terlalu menghinakan diri, terlalu merunduk-runduk, nah gitulah. Mungkin tawadhu yang berlebihan. Dan di antara kemudian ada adalah Anda ketika berjumpa dengan kawan itu berarti orang yang dekat di hati kita, atau adu atau musuh itu berarti orang yang tidak senang sama kita. Maka di antara adab ketika berjumpa, baik berjumpa dengan orang yang tidak kita senangi dan dia memang tidak menyenangi kita, atau orang yang ada kedekatan hati antara kita dengannya, maka kita menjumpainya dengan wajah ridho, wajah senang, tanpa menghinakan diri kepadanya dan tanpa takut kepadanya. Maka kalau ketemu dengan orang yang tidak disukai, wajahnya wajah biasa, bukan wajah orang yang ketakutan. Berjumpa dengan sahabat, maka wajahnya wajah happy, wajah gembira, tanpa merendahkan diri. Kemudian jaga diri ketika duduk bersama orang lain. Jagalah diri ketika duduk bersama orang lain
min tasbiki asabiika. Di sini disampaikan ketika di antara adab duduk barang orang adalah tidak melakukan tasbik. Tasbik itu begini. Tidak begini. Namun wallahu taala a'lam, tasbik di sini larangan atau nasihat untuk ketika duduk bareng orang itu tidak tasbik itu adalah ya ini tentu berkenaan dengan masalah budaya rasa, yaitu ya, ketika duduk bareng orang kurang peduli dengan orang yang membersamainya, ya, banyak main-main. Banyak main-main ini di sini menunjukkan tidak perhatian. Ya, padahal duduk bareng orang, dia tidak perhatian main begini. Ya. Jadi artinya banyak main-main, tangan main-main dengan satu hal yang tidak perlu. Maka duduk sopan ketika bersama orang itu cenderung tangannya diam, tangannya diem. Kalau tangannya itu banyak tingkahnya, ini bukan duduk yang sopan bersama orang. Cenderung tangan itu ya, diem digunakan seperlunya. Demikian juga di antara adab ketika duduk bersama orang lain adalah tidak memasukkan jari ke hidung, ngupil, enggak sopan ya. Duduk bareng orang ya, berhadapan, ngupil lagi, ngupil lagi. Maka di antara adab majelis, adab duduk itu kalau mau ngupil itu pas sendirian. Kalau pas mau ngupil itu pas sendirian. Tapi pas duduk dengan orang itu jangan ngupil. Apalagi kemudian dipamer upilnya, dapat upil banyak. Wah, upilku banyak nih. Maka ini bukanlah duduk yang sopan, apalagi duduk bersama orang yang seharusnya ini duduk dengan kawan ya, tidak membuat jijik teman duduknya. Apalagi duduk dengan orang yang seharusnya lebih dihormati karena orang yang lebih tua, karena pejabat, karena atasan, karena guru. Jangan kemudian ngobrol sama atasannya sambil ngupil. Padahal ngobrol sama atasannya itu sambil diselingi ngupil. Ini duduk yang tidak sopan. Demikian juga kasratul busaq, banyak meludah, banyak bersuara kok, dikit-dikit kok. Maka kalau melakukan hal demikian menyingkir, menjauh, tidak kemudian suara kok-koknya dipamerkan di depan temannya. Bisa bikin jijik, tidak nyaman temannya yang ada di situ. Demikian juga kemudian di antara adab ketika duduk bersama orang adalah tidak banyak menguap. Karena ya di sini perlu saling memperhatikan. Berarti kalau temannya sudah bolak-balik menguap itu artinya dia sudah ngantuk, gitu kan. Obrolannya ya perlu segera diakhiri. Untuk temennya ya perlu ya istilahnya perlu punya sensitif lah. Jangan pokoknya saya ingin lanjut ngobrol, temennya itu bolak-balik angop, bolak-balik menguap, udah dia masa bodoh pokoknya cerita terus. Ya, harusnya tahu kondisi gitu. Di samping di satu sisi bagi yang menguap ini, maka perlu disadari bahasanya
kalau menguap, dijak ngobrol menguap, itu berarti kurang perhatian dengan apa yang dijadikan bahan obrolan, bahan omongan itu. Maka kalau memang mau tetap menemani, ya, maka mengkondisikan diri, pamit dulu ke belakang, berwudu atau apa, sehingga menghilangkan rasa kantuk. Nah, baru lanjut duduk menemani kawan tersebut, menemani sahabat tersebut. Kemudian di antara adab ngobrol adalah wa asri ila muhadditsika. Pasang baik-baik, pasang telinga pendengaran baik-baik dengan orang yang ngajak ngobrol denganmu. Jangan ditinggal mainan HP. Ini penyakit orang sekarang. Ya, dan di antara menunjukkan kalau kita dalam keadaan krisis adab. Banyak orang ngomong, banyak orang itu bersama orang lain tinggal HP-nan. Bilangnya ya tapi nggak paham tuh. Mengiyakan apa itu? Mengiyakan apa itu nggak tahu, karena sambil scroll sambil ini, bahkan malah bisa sambil komentar di Facebook, padahal ngobrol ini. Mungkin ini tidak ada ini dalam berpikir bersama teman duduknya. Kecuali kalau kita sepakatan ini duduk bareng tapi sama HP-nya sendiri-sendiri ya. Kalau memang sudah sepakatan demikian ya itu cuma sekedar kebersamaan fisik dan tanpa kebersamaan jiwa dan pikiran, itu sudah sendiri-sendiri. Tapi kalau ini teman yang ngajak ngobrol, namun ini malah asik dengan HP-nya, tidak menyimak baik-baik apa yang disampaikan, cerita yang disampaikan temannya, tema obrolan yang dibawakan oleh temannya, maka ini tidak adab dalam duduk bersama. Maka asri ila muhadditsika, pasang telinga baik-baik dengan orang yang ngobrol bersamamu. Hal-hal yang bisa kemudian membuat enggak pasang telinga baik-baik ini bukan satu hal yang ada. Dan di antara bentuk tidak ada ketika ngobrol, misalnya kita berstatus sebagai tamu, ngobrol kita tamu namun terlalu banyak tengok kanan, tengok kiri, lihat atap, lihat ini ya. Padahal tuan rumah sedang ngejak ngobrol. Itu malah kemudian mengamati vas bunga, mengamati atap, mengamati apa. Tidak menyimak baik-baik obrolan yang atau kemudian tema pembicaraan yang disampaikan oleh dalam hal ini teman ngobrol kita, teman duduk kita, dalam ini sikonnya adalah tuan rumah. Maka mata tidak jelalatan ketika ngobrol dengan orang, namun fokus dengan teman kita. Dan ketika orang itu memang ada perlu dengan HP-nya, maka izin. Sebentar ya, ini ada telepon. Sebentar ya, ini ada telepon dari ibu. Saya angkat dulu. Sebentar ya, saya mau balas, ini ada pesan penting yang masuk. Minta izin untuk balas, sehingga beliau bisa tidak kemudian terus cerita namun tidak kita perhatikan. Oleh karena itu di antara adab adalah, karena ini bagian dari turunan dari adab sebelumnya, adalah jangan meminta dia untuk ngulangi tadi ngomong apa. Karena bertanya tadi ngomong apa itu indikator bahwasanya tadi tidak memperhatikan. Tadi tidak memperhatikan. Kalau tadi memperhatikan, maka Anda ada tadi ngomong apa. Kemudian di antara adab kemudian
ngobrol, dan satu hal yang penting ketika ngobrol dengan kawan, dengan orang lain, maka jangan bercerita tentang kekagumanmu berkaitan dengan anakmu, budakmu, istrimu, keluargamu, usahamu gitu. Jadi ketika ngobrol itu jangan menceritakan, oh anak saya begini ya. Istri saya ini. Usaha saya begini. Yang nanti orang akan berikan kesan, wah, ya, sombong, pamer dengan anaknya, pamer dengan istrinya, pamer dengan kendaraannya, dengan rumahnya. Ya, maka hindari tema obrolan semacam ini. Nah, ketika duduk bersama orang, di antara adabnya di sini disampaikan, jangan terlalu berdandan seperti berdandannya perempuan. Namun juga jangan terlalu apa kebalikannya? Terlalu seadanya, seperti terlalu seadanya seorang budak. Ya, maka ketika ketika duduk bersama dengan orang, nemui tamu dan semacam itu, maka jangan terlalu dandan harus lengkap macam-macam seperti seorang perempuan berdandan untuk suaminya, semestinya untuk suaminya. Kalau di tempat kita seperti berdandannya perempuan karena mau jagong. Harusnya kalau pakai agama kita seperti berdandannya seorang perempuan kepada suaminya, tidak ya. Namun juga jangan terlalu seadanya. Jangan nemui tamu kok kaos singlet. Nemui tamu kok cuma kaos singlet misalnya. Ya, yang cukup sopan lah. Tapi cukupan tidak harus kemudian berlebihan, harus ke salon dulu mau ketemu tamu ya tidak harus. Namun juga jangan terlalu seadanya. Namun temuilah yang sopan. Sopannya gimana ya? Mungkin pakai hem meskipun lengan pendek, yang rapi. Jangan terlalu seadanya, bau kecut, jangan. Oh ini maaf ya, bau ini habis kemudian beres-beres rumah ya dikit-dikit bau kecut nggak apa-apa ya, jangan kayak gitu. Jangan demikian. Jangan terlalu seadanya, tapi juga jangan terlalu berlebihan dalam berdandan. Kemudian di antara ketika ngobrol dengan keluarga, maka untuk seorang suami, seorang laki-laki disarankan untuk lembutlah dengan keluargamu, namun tanpa menunjukkan lemah, tanpa punya wibawa. Laki-laki ketika ngobrol dengan keluarganya, istri dan anaknya, ya lemah lembut, namun bukan berarti ngalah namun jangan kalah. Lembut namun bukan berarti anak itu bisa kurang ajar. Sebagian orang tua terlalu lembut sehingga anaknya kurang ajar, maka itu bukan satu hal yang tepat. Demikian juga khawif ahlaka fi ghairi unfin, kalau perlu ada sikap-sikap tegas namun tidak kasar. Kasar tidak boleh. Jadi kalau perlu ucapan-ucapan tegas, ya, kalau memang diperlukan, keluarkan. Ini ayah, ini putusan ayah misalnya. Tidak boleh diganggu-gugat, kadang perlu demikian. Lembut, namun juga bukan berarti lemah. Kemudian wala tuhazil amataka wa abdaka fayusqitu wa qaruka fayusquta wa ruka. Jadi di sini kalau ini disampaikan
Jangan kemudian mungkin ya bisa kita katakan terlalu guyon dengan budakmu sehingga gugurlah wibawamu. Ini untuk orang yang ngobrol dengan bawahan, maka bisa kita katakan ya, mengakrabkan diri dengan bawahan itu bagus, namun jangan lepas kontrol. Terlalu akrab sehingga guyonnya terlalu ya, sehingga akhirnya tidak punya wibawa di depan bawahannya. Di dunia pesantren jadi ustadz itu ya akrab sama santrinya. Akrab dengan santri satu hal yang bagus, namun kalau guyonan berlebihan sama santri, akhirnya santri itu kata orang Jawa ngelunjak, maka ini satu hal yang tidak benar. Wala tuksir al-iltifat ila waraika, ketika ngobrol jangan terlalu banyak menoleh, karena itu bukti tidak perhatian ke kanan ke kiri, terutama ila waraika, noleh ke belakang. Ini karena ya kaedahnya adalah ketika kita bersama orang lain, ngobrol dengan orang, berbicara dengan orang, kita perhatian dengan orang yang sedang ngajak kita bicara. Jangan kita banyak toleh kiri kanan, lihat atas bawah, lihat atas, ini sini. Ya demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah pertanyaan? Monggo Mas. Siapa nama jenengan Mas? Hah? Danum. Iya, gimana Mas? Kalau yang harus didahulukan kawan dekat kita atau tetangga dekat kita? Ya, kaidah dalam masalah ini semuanya adalah kebaikan. Ya, kalau bisa dijamak tidak perlu harus dipilih salah satu. Tentu pada asalnya demikian. Kalau kita bisa berbuat baik kepada tetangga dekat, sekaligus berbuat baik dengan kawan dekat, maka usahakan untuk lakukan dua-duanya. Kemudian yang kedua, kalau kita perlu berbuat baik namun ada keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, keterbatasan yang lain, maka pada dasarnya pilih mana yang paling membutuhkan dan mendesak. Pilih mana yang paling membutuhkan dan paling mendesak. Di antara hal yang menjadi pertimbangan dalam masalah mendesak, ada orang lain yang bisa bantu ataukah tidak. Tetangga kita ini ada orang lain yang bisa bantu. Kalau kawan kita ini tidak ada orang yang bisa membantunya, maka dulukan kawan. Atau kondisinya terbalik, tetangga ini tidak ada yang bisa bantu kecuali kita. Tidak ada yang bisa bantu kecuali kita. Kawan ini yang kemudian boleh jadi di lain kampung misalnya atau agak jauh, ada beberapa orang yang bisa menolongnya, saudaranya juga bisa nolong. Maka dahulukan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih membutuhkan ketika kita harus dihadapkan untuk memilih salah satu dari dua jenis kebaikan. Kalau kita melakukan ini, kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan ini. Maka mana yang paling mendesak untuk dibantu, ditolong, mana yang sangat tergantung dengan kita. Itu diantara hal yang bisa untuk dipertimbangkan dalam masalah ini. Ada yang lain? Monggo Mas. Cara menyikapi orang ketika
Iya, ya itu berkenaan dengan masalah adab, itu problemnya problem adab. Jadi kalau orang itu dalam berinteraksi itu tahu adab, maka ya ngerti ini belum titik, ya tidak akan ditinggal pergi. Kecuali kebelet atau apa gitu kan, ya, mau kemudian nanti ngompol ya, maka perlu pamitan, maaf ya, dan perlu pakai minta maaf. Ini pakai minta maaf ya, ini saya kebelet ini, aduh perut saya sakit gitu. Ini dulu ya. Itu pun perlu lebih bagus kalau kemudian dijanjikan nanti dilanjut lagi nanti ya. Ada maaf, menyebutkan alasan, dan alasannya idealnya alasan spesifik, jangan kemudian alasan global, sehingga sehingga dia tidak tahu sebenarnya apa yang ini, tapi alasan spesifik. Perut saya mules, saya mau ke belakang, saya ngampet ini pipis ini mau ke ini ya. Kemudian dan itu pun nanti dilanjut lagi ya nanti break dulu ya, nanti pause dulu nanti lanjut lagi. Itu berkenaan dengan adab, itu problemnya problem ada ya, maka idealnya ya kita ya, kalau kita ajari beliau adab. Lain kali, cuma bahasnya yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Lain kali ya, kalau dia ada orang yang ngajak ngobrol ya, ini kemudian ini belum titik, ya, paragraf belum selesai, ya, gitu. Ceritanya lagi klimaks, pas lagi asik-asiknya malah tinggal pergi. Ya jangan gitulah, ya, jangan begitu. Jangan gitu. Tapi itu diantara hal yang menunjukkan pentingnya adab. Ya, pentingnya adab dalam hidup. Orang tidak nyaman kalau berinteraksi dengan orang yang tidak punya adab. Ya, dan hidup itu enak, nggak nyaman kalau interaksi sama orang yang punya adab. Dan adab itu ya, kalau seorang muslim sumber adab itu Al-Quran, hadis, dan keteladanan orang-orang soleh, yang mereka adalah orang-orang yang kita yakini mereka Al-Quran dan hadis itu sudah menjadi jiwa mereka. Kemudian ditambah kemudian adat istiadat masyarakat yang tidak melanggar syariat. Kemudian diantara sumber adab adalah punya hati yang sensitif, perasaan yang sensitif. Sensitif ini kalau saya berbuat demikian itu membuat orang ini tidak nyaman. Dia lagi asik cerita, lagi menggebu-gebu, tak tinggal dulu ya, gitu tiba-tiba saya tinggal dulu ya, padahal lagi menggebu-gebu itu. Nah itu kalau orang yang punya hati yang sensitif tahu ini, coba saya digitukan, jengkel ini, nggak nyaman. Jadi sikap yang bisa kita berikan adalah ya, ngasih masukan, ngasih saran tentang bagaimanakah adab terhadap ketika bersama orang lain, ngobrol dengan orang. Bisa kita masukkan di poin yang tadi telah disebutkan, menyimak baik-baik apa yang obrolan yang disampaikan oleh kawan. Di antara bentuk menyimak baik-baik ya tadi sampai tuntas, sampai titik, tidak ditinggal pergi kecuali setelah sudah titik itu. Ya demikian kurang lebih yang kita kaji kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, sehingga mudah-mudahan kita menjadi semakin orang yang beradab, semakin orang yang luhur, bagus perilaku, tutur kata, sikap dan perbuatannya. Amin. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.